Assalamualaikum. Halo Pak. Halo Pak. Selamat sore. Kabar ya baik. Selamat sore. Selamat siang di sini. Masih jam 2. Oh iya jam 2. Selamat siang. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Sama-sama. Iya. Ini samping saya, samping kiri itu Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Penerangan. Halo Vicky, Mbak Tere, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman, Mas Vicky yang kami sayangi, juga Mbak Tere, Pak Dubes yang kami hormati. Terima kasih sudah bersilaturahmi meskipun masih secara online karena ini masih pandemi. Ini rumah budaya kita di KBRI Nur Sultan. Rumah budaya itu adalah pusat untuk kegiatan-kegiatan budaya kita di sini. Mas Vicky ini adalah salah satu YouTuber Indonesia yang menginspirasi banyak kaum muda di Indonesia. Amin. Ya, karena kemampuannya untuk belajar bahasa ya, memiliki kemampuan bahasa, kalau tidak salah 7 ya Mas Vicky ya, atau lebih? Belum 7 Mbak, masih mau proses ke-5. Ya, dan masih ini tahap pembelajaran sebenarnya. Dan itu belajar secara kebanyakan otodidak ya. Iya, otodidak. Sangat menginspirasi orang-orang, kaum muda juga di Indonesia. Dan Mas Vicky ini memiliki semangat untuk menjalin persahabatan lintas negara. Jadi kita lihat banyak sekali video-video Mas Vicky ini yang menjalin perkenalan, persahabatan dengan teman-teman di negara lain. Dan ini tentunya sangat sejalan ya Pak ya dengan misi diplomasi kita, karena memang di era digital ini kan diplomasi itu salah satunya Mas Vicky ini yang turut berkontribusi gitu dalam melakukan diplomasi di dalam tataran generasi muda, dan ini kita sangat mengapresiasi. Sekarang Mas Vicky ini kalau tidak salah memiliki follower di YouTube itu sudah subscriber ya, 3,5 juta lebih ya. Benar Mbak. Iya, dan ada itu juga terkenal tidak saja di Indonesia tapi di berbagai negara. Wow. Amin. Kita juga senang gitu bisa berjumpa dengan Mas Vicky karena mungkin Mas Vicky juga melihat media sosial kita juga itu banyak sekali yang menanyakan kapan Mas Vicky diundang, kapan Mas Vicky datang ke KBRI seperti itu. Dan mungkin seperti itu Pak Dubes kami tadi sudah berbincang-bincang. Silahkan Pak. Oh, oke. Terima kasih Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kalau dari saya supaya intinya memang kita sangat mengapresiasi upaya dari teman-teman khususnya Mas Vicky yang sudah memberikan kontribusi kepada upaya membangun atau menjembatani hubungan lebih dekat antara Indonesia dan Kazakhstan dalam tataran people to people. Kalau KBRI mungkin dalam tataran yang pemerintahan, business to business, tapi tentu people to people pun juga memiliki peran yang besar. Dan sekarang ini seperti Mbak Nana sampaikan tadi, peran diplomasi itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, apalagi dengan bantuan teknologi seperti YouTube ini. Kita tahu bahwasannya sebetulnya Kazakhstan di Indonesia belum terlalu banyak dikenal, dan Indonesia pun di Kazakhstan masih belum terlalu banyak dikenal. Karena itu dengan upaya people to people dan YouTube-nya Mas Vicky tadi itu sangat membantu kita untuk mendorong peningkatan hubungan itu. Terlihat sekali misalkan dalam tadi Mbak Nana bilang subscriber dari YouTube-nya KBRI pun meningkat pesat, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua tentu saya juga ingin menegaskan lagi seperti yang disampaikan juga oleh Deddy Corbusier ya dalam wawancaranya dengan Mas Vicky, pesan-pesan positif itu bagus tuh Mas. Itu bagus. Anak muda memberikan pesan-pesan positif itu adalah sesuatu yang dewasa, sesuatu yang matang. Di tengah begitu banyaknya pesan-pesan atau image-image yang kurang bagus yang kadang-kadang terjadi di di ranah YouTube itu Mas Vicky juga pernah cerita juga waktu
wawancara itu. Jadi tentu yang hal-hal yang seperti ini patut kita apresiasi. Dan tentu semua ujung-ujungnya ke depan kita harapkan bahwasannya hubungan antara Indonesia dan Kazakhstan ini akan semakin baik, semakin lebih dekat. Kita akan selalu mencoba membantu, memfasilitasi hubungan-hubungan lain seperti yang Mas Vicky lakukan ini. Di samping tentu yang kita juga lakukan dalam tataran kita ya, dalam tataran KBRI. Itu juga satu bagian yang istilahnya komplementer, saling mengisi satu sama lain untuk membangun jembatan kedekatan, persahabatan kedua negara ini. Karena memang hubungan kita sebenarnya secara politik itu bagus sekali antara Indonesia dan Kazakhstan. Kita banyak memiliki visi yang sama, saling mendukung di forum-forum internasional satu sama lain gitu ya. Nah, ekonomi juga terus perdagangannya meningkat signifikan meskipun ada tantangan kesulitan soal logistik ya. Karena di sini tidak ada pelabuhan terbuka, negara ini negara yang landlocked. Tapi tetap ternyata statistik perdagangan kita cukup meningkat, dan yang tahun-tahun terakhir ya sebelum pandemi tentu itu meningkat luar biasa sampai 5 kali ya, hampir 500%. Jadi itu suatu tanda yang mengembirakan. Even di pandemi walaupun turun, tapi total itu 2020 dibandingkan 2018 itu masih jauh lebih tinggi di 2020. Padahal 2020 kan kita mengalami pandemi ya. Jadi itu juga menunjukkan adanya ini. Dan ini terus kita dorong karena pesannya pemerintah, pesannya Presiden Indonesia dalam hubungan diplomatik, kita akan mencoba mengedepankan isu-isu perdagangan, investasi, ekonomi, tapi juga tidak melupakan people to people connectivity seperti yang Mas Vicky lakukan ini. Jadi kita intinya seperti Mbak Nana sampaikan tadi, kita akan siap untuk mencoba membantu, akan terus mengembangkan hubungan ini termasuk yang dilakukan oleh Mas Vicky dan teman-teman di Jakarta. Mungkin dari saya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan. Ya, kalau misalnya Vicky juga mau tujuan Vicky awalnya buat YouTube itu ya karena ini loh, pengen ngasih tahu gini loh ke kehidupan orang-orang di luar sana, mengasih tahu juga culture dan juga mungkin menginspirasi mereka secara tidak langsung untuk mempelajari bahasa-bahasa di luar sana, khusus salah satunya yang Kazakhstan dan Rusia dan lain-lain gitu Pak. Ya, itu bagus. Mungkin Mas Vicky punya bakat dalam hal bahasa ya, yang kata orang disebut sebagai polyglot. Ya, tanpa harus belajar serius khusus gitu, tapi bisa cepat mengadaptasi bahasa-bahasa dan belajar bahasa-bahasa asing lain. Itu perlu dorong itu. Iya. Kalau Vicky mau nanya, mungkin banyak juga teman-teman dari Indonesia yang belum tahu. Kalau boleh tahu Bapak aslinya dari daerah mana di Indonesia? Oke, kalau saya pribadi dari Jawa Timur ya, dari dua orang tua saya, ibu bapak sudah almarhum itu dari. Kalau ibu saya dari kota yang namanya Bojonegoro, itu di perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi masuk di Jawa Timurnya. Kalau ayah saya dari Madiun, di sebelah selatan, yang terkenal sekarang dengan pusatnya industri kereta api Indonesia PT Inka itu di sana. Ayah saya kebetulan juga dulu kerja di kereta api itu. Berarti udah lama ya Pak ya, berarti nggak pulang ke Indonesia? Kalau sekarang ini ya terakhir saya ke Indonesia itu di 2020 di Januari. Itu ada pertemuan para duta besar Indonesia di luar negeri dikumpulkan di Jakarta, itu sebelum ini ya pandemi itu ya, sebelum adanya lockdown. Jadi masih sempat waktu itu seluruh duta besar berkumpul di Jakarta mengadakan rapat dinas, pertemuan dengan presiden, dengan beberapa menteri, membahas hubungan luar negeri kita dengan negara-negara lain. Nah, habis itu udah nggak bisa lagi sekarang. Berarti udah kurang lebih setahun Pak ya? Iya, Januari kemarin tuh setahun tuh. Waktu itu Januari tanggal 5 itu saya ingat. Apa nih Pak yang dirindukan dari Indonesia Pak? Makanannya kah atau? Nah, kalau dalam suasana sekarang ini, saat ini ya udaranya ya. Berarti Bapak nggak suka salju ya? Suka, tapi kalau sudah terlalu ekstrim ya, kayak Januari kemarin bisa minusnya 40-an gitu, waduh, udah berat sekali itu. Untuk keluar rumah aja buka pintu itu udah rasanya udah harus